Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiobook Buku Berkarya Tanpa Jeda, Part 5. Rahasia Waktu Ibnu Jarir. Abu Bakar bin Kamil, sang murid dari Ibnu Jarir sekaligus sahabatnya, mengisahkan tentang Ibnu Jarir dalam memanajemen waktunya. "Tidak boleh bagiku," kata Ibnu Jarir, "jangan sampai ada waktu yang berlalu sia-sia dariku, sehingga manakala lisanku telah lelah menghafal ilmu maupun berdiskusi tentangnya, dan kedua mataku telah jenuh memandang dan menelaah buku, maka di saat waktu istirahatku, aku bebani pikiranku dengan buah pikiran yang hendak aku tuliskan. Semangat menuntut ilmu di usiaku yang telah lebih dari 80 tahun ini ternyata melebihi semangatku dan kegemaranku menuntut ilmu di saat masih usia 20 tahunan. Berkarya bukanlah amalan sampingan. Memelihara dan menjaga waktu bukan berarti kita harus mengisi semuanya dengan pekerjaan dan aktivitas. Tidak semua waktu dalam hidup ini adalah kerja keras yang terus-menerus. Tiada henti dan tiada waktu istirahat. Atau kita harus berwajah terus tegang. Tidak ada kamus tertawa ataupun juga muka ceria dalam hidup kita. Akan tetapi, waktu-waktu luang dan istirahat jangan sampai merampas dan mengalahkan waktu untuk bekerja, beramal, dan berkarya. Bahwasannya waktu luang, santai, dan waktu beristirahat jangan sampai menjadi tujuan hidup. Sedangkan waktu untuk berkarya dan bekerja nyata hanya sebagai sampingan. Bahkan kalau bisa, waktu luang tersebut tunduk atas kemauan kita untuk menghasilkan sebuah karya. Sebab ketika kita bekerja ataupun ketika hendak membuat sebuah karya, kita dibatasi oleh target-target yang harus kita penuhi. Mengapa? Karena kita melakukan aktivitas itu dengan penuh cinta, gairah, semangat, juga letupan azam yang membara dan membahana. Maka bagi kita tak ada waktu luang, karena setiap waktu kita menikmatinya dengan gelagak yang tinggi untuk menghasilkan sebuah karya. Waktu adalah kehidupan. Al-Waqtul Huwal Hayat. Begitu Hasan al-Banna memberi judul makalahnya. Begini salah satu penggalan isinya. Dikatakan waktu adalah emas. Ini adalah pernyataan yang benar dari sisi materialisme bagi mereka yang tidak mengukur segala yang ada di dunia ini kecuali dengannya. Akan tetapi waktu adalah kehidupan bagi mereka yang melihat dan berpandangan dan melihat lebih jauh dari itu. Maka adakah kehidupanmu di dunia ini merupakan selain waktu yang berlalu antara kelahiranmu dan kematianmu? Emas bisa jadi rusak dan hilang. Akan tetapi waktu yang telah lewat dan berlalu engkau takkan mungkin dapat dikembalikan atau diputar kembali. Dengan demikian waktu lebih mahal dan berharga ketimbang emas, lebih berharga dari mutiara, serta lebih berharga dari seluruh jenis logam mulia. Sebab ia adalah kehidupan itu sendiri. Waktu adalah kehidupan. Jadi sudah sejauh mana engkau menghidupkan kehidupanmu dengan mengisi waktu bertabur kebermanfaatan sebuah karya. Azam hebat. Kita tidak akan mungkin mampu melakukan segalanya, tapi bukan berarti tidak satu hal pun yang tak bisa kita lakukan. Jangan sampai hal-hal yang tidak bisa kita lakukan menghalangi apa-apa yang bisa kita lakukan. Setiap kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sejarah pun membuktikan bahwa orang-orang besar adalah mereka yang mampu membebaskan dirinya dari belenggu kegamangan untuk kemudian melahirkan karya-karya yang besar. Ibnu Khaldun misalnya, pada mulanya ia berambisi untuk menjadi seorang politisi, tetapi setelah terjun ke dunia politik yang pelik, ia mengalami kegagalan demi kegagalan. Kemudian ia menyadari bahwa takdir dirinya bukanlah sebagai seorang politisi. Mulailah ia introspeksi diri, merenungi kegagalan-kegagalan yang menghiasi di fase masa lalunya. Setelah berada di lingkup pemerintahan, maka ia pun kemudian menuliskannya. Berawal dari situ kemudian terlahir sebuah manuskrip.
tentang hukum-hukum peradaban berjudul Muqaddimah, yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi rujukan utama di dunia. Ibnu Khaldun akhirnya tersadar bahwa politik bukanlah bidangnya. Ia menemukan potensi dirinya yang lain sebagai seorang sejarawan ulung, dan di sanalah ia menemukan takdir dirinya. Jika engkau yakin dengan keputusan yang engkau ambil, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Bulatkan azammu, kuatkan tekadmu, dan senantiasa mengiringi keputusan yang telah engkau buat. Dunia akan menyambutmu dengan hangat. Teruslah bergerak. Tragis itu orang yang seumur hidupnya tidak pernah mau memperbaiki dirinya, enggan beramal, tidak mau memaksa diri agar lebih baik dari sebelumnya. Tragis itu orang yang hanya meratapi kekurangan, kemudian memakainya, menghujaninya dengan beribu hujatan. Ia tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperkeruhnya. Sebab di saat yang sama, rahasia ketragisannya adalah dia berhenti bergerak, berhenti beramal, berhenti berkarya. Wahai para pemuda, kerahkanlah potensi dirimu selagi muda, kata Hafsah binti Sirin. Karena belum pernah aku lihat karya yang paling berharga selain yang dilakukan oleh generasi muda. Setiap episode kesulitan, otak kreatif saja tidak cukup. Ia mesti dilengkapi dengan mental baja dan karakter yang kuat. Karakter yang menunjukkan pijakan kuat. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling agung dalam hal ini. Jalan dakwah yang telah mendarah tak akan beliau tukar dengan apapun. Kepada Abu Talib, beliau mengatakan, "Duhai paman, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan agama ini, tidaklah aku akan meninggalkannya hingga Allah memberi kemenangan agama ini, atau aku hancur di dalamnya." Berhenti bergerak berarti berhenti beramal. Berhenti beramal berarti berhenti berkarya. Berhenti berkarya berarti mati. Kita lebih baik dari hidup kita. Teruslah bergerak, tuntaskanlah karya untuk perubahan. Celebration. Jangan biarkan hari-harimu kosong tanpa adanya makna. Celaka, rugi, atau beruntung, engkaulah yang memilih makna harimu. Jika ingin beruntung, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berpikirlah dan berkaryalah sebelum datang penyesalan. Jangan terpesona oleh gemerlap duniawi, sebab sehat dunia hanya sementara. Wajah barunya akan layu, kesenangannya akan sirna, dan masa mudanya akan menua. Begitu pesan Fudhail bin Iyad. Kalaulah berjalan hidupmu mulai menyandung batu, mulai menemui portal berlapis, mulai disapa badai, sungguh sadarilah bahwa para wali Allah jika menempuh perjalanan yang sulit, mereka justru lebih optimis. Sementara jika mereka melewati perjalanan yang mudah, mereka malah khawatir. Begitu pesan Wahab bin Munabbih. Maka dalam hidup tak boleh menjadi orang yang kalah dan pasrah. Menyeranglah layaknya dalam sepak bola. Satu-satunya jalan untuk menang adalah dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Tentu saja tidak akan pernah menang hanya dengan mempertahankan gawang, karena itu namanya seri. Begitu pula dengan bola basket. Tidak memasukkan bola ke dalam keranjang, maka tak akan pernah ada nilai yang tercetak. Bisa saja dengan mencegah lawan mencetak angka dengan formasi bertahan yang ketat, tetapi kemenangan tak akan terjadi. Sebab tak akan ada nilai yang tercetak. Begitupun dalam tinju. Kita tidak dapat berharap lawan kita akan meninju sendiri tubuhnya hingga kelelahan sehingga kita yang dinyatakan menang. Akan tetapi kita harus menyerang dan mendaratkan pukulan sampai lawan lunglai tak berdaya. Bertahan penuh memang tidak kalah, tetapi bertahan penuh juga tidak menang. Maka menyeranglah. Lesakan gol duluan, ciptakan hentakan karya lebih dulu.
biarkan dirimu menjadi trendsetter. Melestarikan pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah penjaga gerbang kebangkitan dan peradaban. Jika seseorang memperhatikan biografi dan sejarah perjalanan para ulama, tentulah dia akan mengetahui betapa besar usaha yang mereka korbankan, baik dari sisi waktu yang panjang, usaha mereka yang mati-matian, hingga kesabaran yang indah di dalam menulis kitab-kitab besar dan kitab kompilasi agung. Tutur Ali bin Muhammad Al-Imran dalam Al-Musyawwiq Illal Qiraah wat Talabil Ilmi masih merujuk kitab tersebut. Ternyata selain sibuk menulis karya sendiri, para ulama juga sibuk untuk menyalin kitab dan agar menjadi koleksi khusus baginya. Misalnya adalah Al-Hafiz Al-Mizzi menyalin 2 kitab tebal, Tuhfatul Asyar dan Tahzibul Kamal dengan tangannya sendiri. Hebatnya, bahkan ia melakukannya lebih dari sekali. Siapapun pasti terkesima. Ismail bin Zaid, sang pemburu hadis, menulis semalam suntuk untuk 70 lembar catatan yang rinci. Abdul Wahab Al-Anmati mengumpulkan keterangan-keterangan lalu mentahriznya, yang barangkali tidak ada satupun riwayat kecil telah beliau dapatkan manuskripnya. Selain itu, beliau juga menyalin buku-buku besar seperti At-Tabaqat Ibnu Sa'ad bin Tariq Al-Khatib, Ahmad bin Abduddaim Al-Maqdisi, menulis kitab-kitab besar yang tak diketahui beberapa jumlahnya. Jika sedang tak ada pekerjaan, beliau menulis 9 kitab atau lebih. Jika ada pekerjaan, hanya mampu menulis 5 kitab saja. Kerennya lagi, beliau pernah menulis Al-Qiraqi dalam semalam. Sedang Tarikh Husi Syam karya Ibnu Asyakir 2 kali dan Al-Mughni karya Syekh Muwaffiquddin beberapa kali. Menurut keterangannya sendiri, telah ada 2000 jilid kitab yang ia tulis dengan tangannya sendiri selama 50 tahun lebih. Beliau telah menekuni tulis-menulis ini jika musim panas tiba. Dan untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap dingin, Abu Abdullah Al-Humaidi Al-Andalusi berendam di ember yang telah diisi air sembari tetap menyalin sebuah kitab. Ibnu Tahrir pernah menulis As-Sahihain dan Sunan Ibnu Dawud sebanyak 7 kali untuk kepentingan suatu proyek, dan beliau mendapatkan upah atas tugas tersebut. Setelah itu beliau pun menyalin Sunan Ibnu Majah sebanyak 10 kali dengan kualitas khat yang tetap terjaga bagusnya untuk proyek yang sama. Duhai kitab-kitab tersebut, tebalnya saja berjilid-jilid. Membacanya saja membutuhkan waktu teramat lama, apalagi menulisnya. Tak jauh berbeda dengan Ibnu Tahrir. Mutamam Asy-Syaji pernah menulis Jam'at Tirmizi sebanyak 6 kali. Pada suatu mimbar, Ibnu Jauzi mengatakan perihal jumlah karyanya, sungguh aku telah menulis 2000 jilid buku dengan 2 jariku ini. Ibnu Manzur, pengarang kitab fenomenal Lisanul Arab, sering meringkas kitab-kitab. Beliau meringkas kitab Tarikh Baghdad karya Ibnu An-Nazar serta keterangannya, Tarikh Damasyak karya Ibnu Asyakir, Mufarradnya Ibnu Baitar Al-Aghani disusun sesuai abjad, Jahrul Adab karya Al-Khushhari, Al-Hayawan karya Al-Zahiz, Al-Yatimah karya Salabi, Az-Zakirah karya Ibnu Basham, serta Nisyawar Al-Muhadharah karya At-Tanuqi.
Ketika beliau meninggal ditemukan 500 jilid kitab. Mengenai Ibnu Manzur, Ibnu Fadullah Al-Amuri menuturkan, beliau selalu menulis dan rela bergadang untuk menulis, sehingga malam yang panjang pun beliau lalui dengan terjaga. Beliau tidak tidur ataupun hanya sekedar memejamkan mata. Bejana air pun beliau letakkan di sampingnya. Jika saat begadang tiba-tiba merasa kantuk menyerang, diambilnya air tersebut lalu beliau usapkan kedua matanya. Paling mengharukan tentu saja riwayat tentang Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad Ali Baihaqi. Tuturnya disampaikan oleh Abu Sa'ad As-Sam'ani dalam At-Takbir fil Mujam Al-Kabir. Beliau terserang penyakit hingga 10 jarinya terpaksa dipotong dan tidak tersisa selain kedua telapak tangannya saja. Hingga keadaannya seperti itu, beliau mulai membiasakan diri untuk mengambil penanya dengan kedua telapak tangannya dan meletakkan kertas di atas tanah. Lalu dipeganglah kertas tersebut dengan kedua kakinya. Kemudian digoreskannya pena yang berada pada kedua telapak tangannya hingga menghasilkan tulisan yang indah dan mudah dibaca. Dalam sehari beliau bisa menulis 5 bendel kertas yang tiap satu bendelnya berisi 10 lembar. Inilah kejadian paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Tulisan paling indah yang akan terus ada hingga nanti adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama memang pewaris nabi. Di pundak merekalah beban perbaikan umat dipikulkan. Maka sepantasnya lah bila berjibaku dengan bagaimana mereka mencintai ilmu, buku, dan menulis menjadi pengetahuan sekaligus kebiasaan sejak dini bagi diri. Karena para ulama kita terdahulu memang memiliki kecerdasan literasi yang mumpuni. Dengan bekal itulah mereka melahap segala ilmu pengetahuan untuk kemudian dirangkumnya dan disampaikan kepada umat untuk perbaikan kualitas umat itu sendiri. Para pewaris Nabi memang sudah selayaknya tak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan yang mewarisi. Selayaknya lah cerdas literasi ini terus kita jaga agar terus lestari. Sementara ulama terdahulu sangat tinggi, buktinya karya tulis yang merupakan hasil jerih payah mereka dalam jangka waktu yang lama. Namun demikian, banyak karya mereka itu lenyap karena lemahnya semangat generasi berikutnya. Begitulah tutur Ibnul Jauzi. Nalarnya mungkin ini salah orang-orang sebelum kita yang tak mau lagi berurusan dengan ilmu, menulis, dan buku. Hingga kita tak lagi merasa gegap gempita seperti yang para pewaris Nabi itu rasakan di masa mereka. Jadi generasi setelah kita pun akan semakin merasa pahitnya jika tak jua kita lestari lagi sejak dini. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, tak hanya untuk kita tetapi juga generasi setelah ini, juga setelahnya lagi dan lagi. Mungkin ini akan dibagi menjadi 8 part ya, 8 part. Jadi sekarang kelima, besok 6, 7, 8. Maka kita akan ada voting mau buku apa nanti yang akan kita baca. Nanti saya akan lakukan voting. Untuk hari ini sekian, kita bertemu next besok di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.